Film akan diawali dengan memperlihatkan sejumlah preman yang sedang mengancam para biksu di sebuah kuil, di mana saat itu ada seorang biksu yang bernama Hai-il marah karena merasa terganggu. Hai-il tahu jika para preman itu memaksa para biksu pergi demi bisa mengambil alih tempat tersebut untuk dijadikan lahan bisnis atas perintah dari salah satu anggota dewan. Hai-il pun memperingatkan mereka baik-baik agar segera pergi dari sana. Namun tentu saja para preman tidak mau dan si bos memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Hai-il. Alhasil, perkelahian pun terjadi di mana ternyata Hai-il sangat ahli dalam bela diri dan mampu mengalahkan semua bawahan preman itu dengan mudah. Bos preman yang melihat kegilaan Hai-il pun merasa ketakutan dan meminta maaf pada Hai-il. Namun Hai-il sudah tidak peduli dan langsung memukulnya. Lalu, scene akan berganti ke seorang suster bernama Kim yang saat itu sedang bermain dengan anak-anak. Terlihat jika dirinya menggunakan cara curang yang mana perbuatannya itu ketahuan oleh salah satu anak. Lalu, ada seorang pastor bernama Han Song Kyu terlihat marah-marah kepada jemaatnya karena mengetahui pengakuan dosanya sangat keterlaluan. Setelah itu, ada seorang pekerja rumah makan bernama Song Sak yang mana dirinya sangat ahli dalam bela diri Muay Thai. Kemudian penjaga minimarket bernama Johan yang memiliki kemampuan pendengaran super. Di saat itu ia mendengar percakapan pasangan dari jarak jauh. Lalu ada seorang detektif yang bernama Dayong yang mana dirinya adalah sosok detektif yang sangat hebat dalam segala aspek. Dan yang terakhir ada jaksa wanita cantik bernama Kyung Sun yang sedang menikmati liburannya. Mereka semua merupakan tim dari Hai-il yang sekarang sedang mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Hai-il sendiri kini membawa semua preman tadi ke kantor polisi untuk ditangani, di mana setelahnya salah seorang biksu muda berterima kasih kepada temannya yang bernama Sang Yeon karena sudah memperkenalkan mereka dengan pendeta Hai-il yang mau menolong mereka dari ancaman preman-preman tadi. Setelah itu, Hai-il bertemu detektif Dayong, di mana saat itu Dayong melarang Hai-il menangkap para penjahat di wilayahnya karena Dayong ingin naik pangkat dengan menangkap banyak penjahat tanpa gangguan siapapun. Setelah itu, mereka berdua pergi ke gereja untuk berkumpul dengan anggota tim lain, di mana saat itu Song Sak merasa kesal karena Hai-il tidak mengajaknya menghajar para preman tadi. Nah, tim ini merupakan tim yang tugasnya menangkap para penjahat atas dasar keadilan yang dipimpin oleh seorang pastor bernama Lee yang kini sudah meninggal. Sementara itu, Sang Yeon yang akan pulang tiba-tiba dihadang beberapa teman sekolahnya lalu dibawa ke suatu tempat. Salah seorang murid mengatakan jika Sang Yeon telah melihat dan memvideo apa yang telah ia lakukan kemarin, sehingga Sang Yeon harus menerima ganjarannya. Di sisi lain, Kyung Sun yang sedang liburan ternyata saat itu diajak makan malam oleh pria asingnya yang mengajak Kyung Sun tinggal di luar negeri. Namun tak berselang lama, tiba-tiba para polisi dengan senjata lengkap menggerebek restoran tersebut yang ternyata pria asing itu merupakan gembong narkoba. Alhasil, Kyung Sun pun langsung disandra oleh si pria, membuat Kyung Sun langsung melawan dan berhasil melumpuhkannya dengan mudah. Namun karena Kyung Sun sedang makan bersama si pria tadi, akhirnya ia juga ikut ditangkap karena para polisi curiga jika Kyung Sun merupakan rekannya. Di sisi lain, Hai-il mendapatkan email dari sekolah pastor di Busan, di mana ia diminta oleh dekan sekolah untuk mengajar para pastor baru di sana. Di Busan sendiri, kini ada kasus narkoba yang menimpa seorang pemuda bernama In Seok, di mana ia menghajar temannya sendiri akibat pengaruh narkoba tersebut. Kasus ini lalu ditangani oleh seorang jaksa bernama Do Hyun, yang faktanya Do Hyun selalu menangani kasus In Seok dan menutupinya karena In Seok merupakan anak dari seorang menteri. Alhasil, Do Hyun pun memanipulasi kasusnya jika In Seok dijebak oleh teman-temannya yang mencampurkan minumannya dengan narkoba. Keesokan harinya di gereja, Hai-il melihat ada bekas pukulan di tubuh Sang Hyun, membuatnya curiga telah terjadi sesuatu padanya. Dan benar saja, di tengah-tengah ibadah berlangsung, Sang Hyun tiba-tiba jatuh pingsan sehingga Hai-il langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa lebih lanjut, dokter mengungkapkan jika Sang Hyun mengalami kerusakan otak yang diakibatkan gagal jantung akibat syok. Mendengar hal itu, ibu Sang Hyun tentu sangat sedih dan menangis histeris karena putranya kini mengalami koma. Tak lama setelah itu, detektif Dayong datang memberitahu jika Sang Hyun mengalami overdosis obat-obatan terlarang, membuat mereka semua pun terkejut.
Alhasil, Hail dan Dayong langsung mencari asal-usul narkoboy tersebut dari kepolisian. Sementara di Busan, Dohyun yang melihat berita tentang kasus Sang Heon langsung tertarik untuk menanganinya, lalu meminta bantuan ayah In Seok yang bernama Ma Cheon agar dirinya bisa menangani kasus yang sedang viral tersebut. Alhasil, karena kasusnya diambil alih oleh kejaksaan, Dayong pun sangat kesal, di mana sang atasan menjelaskan jika kasus ini sudah sangat viral sehingga kejaksaan harus turun tangan langsung. Alhasil, di sini Hail merasa curiga jika para jaksa sedang memanfaatkan situasi untuk menangkap para gembong narkoba demi reputasi mereka, atau bisa jadi para jaksa justru menutupi kasus ini. Di sisi lain, teman murid Sang Heon yang bernama Si Tae terlihat diajar oleh seseorang bernama Gerald. Gerald marah karena Si Tae telah membuat seorang anak jadi koma akibat menggunakan obat miliknya. Keesokan harinya, Hail mencoba menyelidiki pengedaran narkoboy di sekolah Sang Heon, di mana saat itu semua murid kini membicarakan kasus tersebut karena sudah mulai viral. Tak berselang lama, salah satu teman Sang Heon menghampiri Hail lalu menceritakan jika di malam sebelumnya Sang Heon sempat meneleponnya melalui telepon rumah karena seseorang telah mengambil teleponnya, di mana saat itu Sang Heon mengatakan nama Si Tae berkali-kali. Setelah itu, Hail dipanggil Dayong agar menuju ke gereja di mana ternyata Sang Sik sudah menyelidiki jika ternyata banyak sekali anak remaja yang menggunakan barang haram tersebut. Alhasil, mereka pun mulai mengintai para remaja sekolah yang melakukan transaksi dan menemukan geng dari Si Tae. Hail pun langsung tahu jika remaja yang ia temui saat ini adalah Si Tae karena ia menggunakan headphone milik Sang Heon yang ia berikan 1 tahun lalu saat Sang Heon ulang tahun. Alhasil, Hail pun langsung mengajar mereka semua di mana beberapa anak berusaha kabur. Namun beruntungnya Song Sik dan Dayong langsung menangkap mereka kembali. Karena ketakutan, akhirnya Si Tae pun mengaku jika dialah yang telah meminumkan obat haram itu kepada Sang Heon. Ia merasa dendam kepada Sang Heon karena sebelumnya Sang Heon merekamnya saat sedang bertransaksi. Mendengar penjelasan tersebut, Hail pun bertanya siapa yang telah mengedarkan obat-obatan tersebut. Jelas saja Si Tae tidak mau mengatakannya karena jika itu terjadi maka Si Tae pasti akan dibunuh. Mendengar hal itu, Hail balik mengancam jika Si Tae tak mengatakannya, maka Si Tae akan mati di tangannya sambil menunjukkan kemampuan memecahkan batu dengan kepala. Setelah ketakutan melihat kemampuan Hail, Si Tae pun akhirnya mengatakan jika orang itu bernama Gerald. Tanpa berlama-lama, Si Tae dan Dayong pergi ke markas Gerald dan menghajar semua orang yang ada di sana. Setelah itu, giliran Gerald yang mereka hajar dan disiksa agar mengaku siapa bos besar yang mengedarkan obat-obatan tersebut. Gerald yang merasa sangat tersiksa akhirnya mengaku dan mengatakan jika orang yang selalu memasok obatnya biasa dipanggil dengan belut api. Tak berselang lama, para polisi pun datang ke lokasi di mana mereka terkejut setelah melihat kelompok Gerald yang sudah terikat dan ada barang bukti obat-obatan di sampingnya. Nah, sebenarnya para polisi ingin merahasiakan kasus ini, namun ternyata di bawah para wartawan sudah datang dan meliput penangkapan tersebut. Alhasil, salah satu polisi langsung mengabari Dohyun jika ada 3 orang yang berhasil menangkap kelompok Gerald, membuat Dohyun pun kesal mendengarnya. Sementara itu, Hail berkumpul dengan timnya untuk membahas jika kemungkinan belut api berada di Busan, sehingga keesokan harinya, Hail sudah tiba di Busan untuk mencarinya. Sementara itu, tim menerima surat dari Hail yang mengatakan jika ia pergi ke Busan untuk mengusut kasus Sang Heon. Hail meminta agar mereka semua tidak menyusulnya. Membaca pesan tersebut, Dayong jelas merasa kesal dan mencoba menelepon Hail. Namun tentu saja Hail tidak mau menjawabnya. Sementara itu, Hail dijemput oleh Doksu, teman lamanya yang kini tinggal di Busan. Di sisi lain, Dohyun mendatangi geng pengedar yang faktanya mereka mempunyai nama julukan masing-masing, di antaranya Belut Api, orang yang sedang dicari oleh Hail. Setelah itu, Dohyun menemui bos mereka yang bernama Park, di mana saat itu Park meminta maaf atas kejadian yang terjadi di Seoul. Dohyun pun tidak peduli dengan hal itu dan hanya ingin tahu siapa dalang yang menangkap para pengedar di Seoul dan apakah bos besar mereka sudah tahu akan hal itu. Park menjawab jika bos besar mereka belum tahu, lalu Park pun memberikan sejumlah uang kepada Dohyun sebagai imbalan karena selama ini Dohyun sudah banyak membantu mereka.
Namun Do Hyun menolak uang tersebut dan hanya menyuruh agar mereka menurut dengan perkataannya saja agar bisnis mereka berjalan dengan lancar. Mendengar hal itu, Park pun sangat senang dan mengabari jika bos besar mereka akan segera datang ke Korea. Di sisi lain, Doksun mendapatkan telepon dari Dayoung menanyakan keberadaan Hae-il. Mendengar hal itu, Hae-il menyuruh Doksun mengatakan jika ia tidak tahu. Namun tentu saja Dayoung mengetahui jika Doksun sedang berbohong. Setelah makan siang, Hae-il pergi ke sekolah pastor dan bertemu dengan dekan sekolah tersebut yang bernama Lee. Dekan Lee pun berharap jika semua murid di sana bisa mendapatkan banyak ilmu dari Hae-il. Lalu Dekan Lee langsung memperkenalkan Hae-il kepada para murid, di mana saat itu para murid dan Dekan Lee sangat terkejut karena ternyata Hae-il adalah orang yang ceplas-ceplos. Alhasil, salah satu murid yang bernama Do-woo pun mulai mencari tahu siapa sebenarnya Hae-il, dan ketika melihat video-videonya, ia sangat terkejut. Sementara itu, Kyung-sun akhirnya dibebaskan oleh seseorang yang ternyata dia adalah pastor kenalan Hae-il. Sang pastor pun menjelaskan jika Hae-il adalah sang belator yang sering membantunya, jadi ia akan membalas budi kepada Hae-il dengan menolong Kyung-sun. Kyung-sun pun lalu bertanya apa itu belator. Si pastor menjelaskan jika belator adalah pejuang yang membela keadilan dan langsung dipilih dari Vatikan. Kini, hampir seluruh belahan bumi mempunyai belator masing-masing, di mana Hae-il diangkat secara resmi sejak 4 tahun yang lalu. Sedangkan, seorang belator akan mempunyai para pendukung yang biasa disebut dengan Koms, dan Kyung-sun lah salah satunya. Di sisi lain, terungkap jika saat ini Hae-il mengalami kerusakan pada otaknya. Sang dokter mengatakan jika memang untuk saat ini tidak membahayakan, namun jika terus dibiarkan maka kerusakan tersebut akan semakin buruk. Setelah itu, Hae-il mendatangi distrik hiburan malam, di mana di sana Hae-il melihat banyak sekali orang-orang yang kecanduan barang haram. Tak berselang lama, tiba-tiba Dekan Lee menelepon dan menyuruh Hae-il menjemput Do-woo di kantor polisi, lalu menyuruh agar Hae-il selalu merawat Do-woo agar menjadi seorang pastor hebat. Do-woo sendiri terlibat perkelahian dengan 3 pria, di mana saat itu Do-woo mengungkapkan jika ia hanya ingin membela diri setelah diajar oleh mereka bertiga. Dan tak berselang lama, Hae-il pun datang yang membuat semua orang terkejut karena ternyata Do-woo adalah seorang pastor muda. Mereka bertiga pun mulai ketakutan karena telah mengajar seorang calon pastor dari sekolah tinggi teologi. Dengan aktingnya, Hae-il meminta maaf kepada para polisi atas kelakuan muridnya, di mana saat itu para polisilah yang justru merasa bersalah karena telah menangkap pastor muda. Setelah dibebaskan, Do-woo menjelaskan jika ia terpaksa menghajar ketiga pria tadi karena berusaha membela seorang difabel. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Jayoung yang marah-marah kepada pacarnya, Sang Man, karena tidak jadi ditraktir makan oleh bosnya. Lalu ada seorang pria yang sedang menikmati makanan pinggir jalan, tiba-tiba didatangi oleh Park dan para bawahannya, yang ternyata pria itu adalah bos besar mereka yang bernama Hong Sik. Di sini, para bawahan Park pun langsung berusaha menghibur Hong Sik yang baru saja tiba di Korea. Namun, hiburan itu justru membuat Hong Sik muak dan menyuruh Park berhenti. Kemudian, ada beberapa polisi yang dipimpin oleh detektif Hyun mendatangi markas dari Hong Sik. Dengan sombongnya, Hyun menyuruh agar Hong Sik menaikkan pajak perlindungan sebesar 20%. Mendengar hal tersebut, Hong Sik pun tersenyum lalu menyuruh anak buahnya menunjukkan sesuatu. Yang ternyata itu adalah para mayat yang sudah Hong Sik bekukan, membuat para polisi itu pun kaget. Hong Sik lalu menjelaskan jika mereka akan bernasib sama seperti itu jika berani melawan. Dan saat bawahan Hyun memberanikan diri untuk melawan, alhasil Hong Sik langsung menghilangkan nyawanya di tempat, membuat Hyun dan yang lainnya pun ketakutan lalu memohon ampun kepada Hong Sik. Sementara itu, Sang Sik yang sedang menemui Yohan tiba-tiba mendapatkan pesan dari Dayoung jika ia akan pergi ke Busan untuk membantu Hae-il dan menyuruh mereka semua menjaga Sang Heon. Semua tim yang membaca pesan tersebut tentu saja merasa kesal karena mereka juga ingin membantu Hae-il menangkap dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Kyung-sun yang saat itu sedang menelepon Hae-il merasa kaget karena kini Hae-il mengajar di sekolah teologi Busan. Kyung-sun takut jika para muridnya akan mencontoh semua yang Hae-il suka, mulai dari berkelahi dan juga marah-marah.
Keesokan harinya, Doksun memberitahu Hail jika ia mengenal seseorang yang tahu identitas dari si belut api. Orang itu bernama Dongkeon yang merupakan pemilik beberapa bar dan juga distrik hiburan. Alhasil, malam harinya mereka berdua menuju ke tempat Dongkeon, di mana saat itu Hail sempat dihadang oleh para bawahannya. Dengan mudahnya, Hail pun bisa mengalahkan mereka lalu masuk dan memergoki Dongkeon yang sedang menyiksa para wanita. Setelah mengajarnya, Hail lalu menyiksa Dongkeon supaya memberitahu identitas si belut api dan keberadaannya sekarang. Dongkeon pun menjawab jika ia tidak tahu siapa itu belut api, membuat Hail pun langsung menambahkan es batunya di dalam bak. Alhasil, karena terus tersiksa, Dongkeon akhirnya mengaku jika ia hanya pernah bertemu sekali dengan si belut api. Hail lalu menyuruh Dongkeon segera menghubunginya dan bertanya di mana keberadaannya sekarang. Setelah mengetahui keberadaannya, Hail pun segera menuju ke sana, namun saat itu ia dikejutkan dengan kedatangan Dayong. Hail pun langsung memukulnya dan menyuruh agar Dayong pulang saja ke Seoul. Namun Dayong jelas menolak karena ia juga ingin menangkap pelaku yang membuat Sang Hyun koma. Singkatnya, mereka pun sampai di lokasi di mana saat itu Hail masuk sendirian dan bertemu si belut api yang bertanya siapa Hail. Namun tiba-tiba Dayong pun berlari dari belakang lalu menghajar mereka semua. Alhasil, perkelahian pun terjadi begitu sengit sementara di luar Doksun melihat jika ada 2 mobil polisi yang tiba di sana. Kembali ke dalam, dengan mudahnya Hail dan Dayong bisa mengalahkan mereka semua dan menangkap si belut api. Hail langsung bertanya siapa bos besar mereka. Namun tentu saja si belut api tidak mau menjawab dan lebih memilih mati. Tak lama setelah itu, kelompok polisi tadi langsung mengepung mereka bertiga, di mana para polisi itu ternyata dipimpin oleh Jaeyong. Hail pun mengatakan jika mereka berdua bukan orang jahat, membuat Jaeyong tidak percaya dan menyuruh anak buahnya segera menangkap mereka semua. Di sisi lain, Kyung-sun mulai kepikiran jika Hail mempunyai penyakit otak, di mana ia sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun Hail mengungkapkan jika dirinya akan baik-baik saja. Faktanya, hanya Kyung-sun sajalah yang tahu penyakit tersebut dan Kyung-sun selalu menyuruh Hail beristirahat dari kegiatannya lalu fokus pada pengobatan terlebih dahulu. Hail pun berjanji jika ia akan mengobati penyakitnya setelah urusannya selesai. Kembali ke Hail dan Dayong yang masih dikepung para polisi. Saat itu, Dayong menjelaskan jika ia adalah satuan kepolisian Seoul sambil menunjukkan identitasnya. Namun, Jaeyong tak percaya dan menganggap jika kartu identitas itu adalah kartu palsu. Walaupun Hail sudah menjelaskan jika dirinya merupakan seorang pastor, Jaeyong tetap tidak percaya dan menyuruh bawahannya menangkap mereka. Di sisi lain, Hong-sik menerima laporan jika Park telah menyembunyikan sesuatu dari mereka, membuat Hong-sik langsung memanggil Park dan bertanya mengapa jaringannya yang berada di Seoul bisa tertangkap. Park pun meminta maaf dan meminta agar diberi kesempatan, namun Hong-sik mempunyai prinsip jika satu kesalahan harus dibayar dengan 1 nyawa, yang pada akhirnya bawahan Parklah yang dieksekusi langsung, membuat mereka semua ketakutan. Tak lama setelah itu, mereka juga mendapatkan kabar jika belut api telah tertangkap, membuat Park panik dan langsung menghubungi Donghyun untuk meminta bantuan. Hal tersebut membuat Donghyun sangat kesal karena Park selalu datang dan hanya meminta pertolongan saja saat membutuhkan, bukan malah melapor kepada bos besar mereka. Alhasil, Donghyun pun meminta agar detektif Hyun mencari tahu siapa dalam penangkapan dari si belut api. Di sisi lain, Jaeyong akhirnya percaya jika Hail dan Dayong tidak berbohong. Namun di sini mereka merasa aneh mengapa malah mereka berdua yang bergerak menangkap pengedar seperti si belut api. Dayong menjelaskan jika kasus yang sama juga terjadi di Seoul dan mereka sedang mencari bos besar pengedar tersebut ke Busan. Saat Dayong bertanya kepada mereka siapa bos besar dari si belut api, atasan Jaeyong pun menjawab rahasia. Alhasil, agar mereka bisa tahu, Dayong pun meminta bergabung ke dalam tim penyelidikan Jaeyong. Namun tentu saja Jaeyong menolaknya, terlebih lagi Hail adalah seorang pastor. Di sisi lain, Park menginterogasi Sangman atas penangkapan belut api. Sangman menjelaskan jika ada 2 pria yang datang, di mana salah satunya merupakan seorang pastor yang sangat hebat dalam bela diri. Lalu tak berselang lama, para polisi juga datang dan langsung menangkap mereka, di mana ternyata pemimpin polisinya adalah Jaeyong, kekasihnya yang menyamar.
Setelah mendengar semua penjelasan itu, Hong Sik menyuruh Park mengeksekusi Sang Man. Jika tidak, maka Parklah yang akan ia eksekusi. Di sisi lain, Dayong mulai membahas tentang tim kepolisian Jayong, yang mana ternyata mereka adalah tim kepolisian yang bergerak sendiri dan selalu melakukan penyelidikan secara rahasia. Setelah itu, Hai-il menelepon Kyung San dan memintanya datang ke Busan untuk membantunya menangkap gembong narkoba yang sedang ia incar. Sementara itu, di Seoul, Suster Kim dan Sung Kyun mendapatkan rencana agar mereka bisa pergi ke Busan untuk membantu Hai-il. Mereka akan masuk ke salah satu gereja di Busan untuk mengabdi di sana. Di sisi lain, Jayong mulai menginterogasi Belut Api dan bertanya siapa bos besarnya. Tentu saja si Belut Api tidak mau menjawab dan lebih memilih ditembak saja kepalanya. Alhasil, Jayong dan atasannya pun sedikit kesal karena tidak mendapatkan informasi apapun dari Belut Api. Kemudian, atasan Jayong memerintahkan agar merahasiakan keberadaan Belut Api, terutama kepada jaksa Do-hyun, karena jika Do-hyun tahu, maka Belut Api pasti akan dibebaskan. Namun ternyata saat ini Do-hyun sudah mengetahui siapa dalang dibalik penangkapan Belut Api dan mengetahui jika para polisi itu bertindak sendiri tanpa perintah resmi. Keesokan harinya, Hai-il dan Do-woo pergi untuk melakukan pekerjaan sukarelawan membantu para lansia. Namun saat sampai di lokasi, banyak para lansia yang kecanduan obat-obatan terlarang. Setelah itu, mereka melihat ada wanita tua yang sedang menarik gerobak berisi barang-barang bekas, membuat mereka akhirnya membantunya. Dan karena telah dibantu, wanita tua itu pun membuatkan mereka berdua makanan, di mana saat itu Hai-il menyuruh agar si wanita tua itu berhenti mencari barang-barang bekas, karena itu sangat melelahkan. Si wanita yang bernama Gemsin itu pun menjawab jika ia memang akan berhenti mencari barang-barang bekas lagi, karena ia akan segera bekerja di sebuah pabrik. Di sisi lain, Hong Sik dan anak buahnya terlihat mendatangi sebuah panti jompo untuk mengirimkan bantuan kepada mereka, di mana saat itu para lansia sangat kagum dengan kebaikan dari Hong Sik. Sementara itu, Kyung Sun akhirnya sampai di Busan dan menemui Hai-il untuk bertanya apa yang sebenarnya Hai-il sedang lakukan di sana. Hai-il pun menjelaskan jika kini Sang Heon sedang mengalami kritis akibat pengaruh obat-obatan haram. Hai-il datang ke Busan agar bisa menangkap para gembong narkoba yang sudah sangat meresahkan bagi para pemuda di Seoul. Mendengar hal itu, Kyung Sun pun sangat kesal dan bersemangat membantu Hai-il untuk menangkap mereka semua. Di sisi lain, Dong Heon akhirnya bertemu dengan Hong Sik, di mana ternyata Dong Heon membantu para gembong narkoba tersebut untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Itulah mengapa Dong Heon tidak pernah mau mengambil uang ataupun barang haram yang mereka berikan. Kini, Dong Heon berharap jika Hong Sik masih merahasiakan kerjasama antara mereka. Sementara di Seoul, Song Sik dan Yohan akhirnya tahu jika Suster Kim dan Sung Kyu pergi ke Busan, yang membuat mereka pun kesal karena hanya mereka berdua yang tidak ke sana. Suster Kim dan Sung Kyu sendiri kini sudah berada di Busan dan disambut oleh pastor serta suster di sebuah gereja. Kedatangan mereka lalu diketahui oleh Dayong sehingga Dayong memberitahu Hai-il, yang membuat Hai-il kesal dan mereka pun segera menemui Suster Kim dan Sung Kyu. Hai-il menyuruh agar mereka berdua kembali ke Seoul, namun Suster Kim mengungkapkan kekesalannya karena Hai-il pergi ke Busan. Menurutnya, Koms harus selalu membantu Bellator dalam melakukan misinya. Dayong yang mendengar perkataan itu pun juga setuju dan akhirnya mulai membela mereka berdua. Alhasil, Hai-il pun tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta mereka agar selalu di gereja saja hingga saat dirinya membutuhkan bantuan mereka. Tak berselang lama, Hai-il dihubungi Doksun yang memberitahu jika ada satu mobil van yang berhenti di dekat markas Jayong, membuat Hai-il dan Dayong pun segera menuju ke lokasi. Setelah sampai, mereka pun mulai mengamati jika si Belut Api akan segera dibawa pergi oleh Jayong. Dan ketika mereka pergi, tiba-tiba mobil van yang tadi mulai mengikuti dari belakang. Tak berselang lama, datanglah para polisi yang dipimpin oleh detektif Byun, membuat Hai-il merasa curiga dan menyuruh Doksun mengawasi mereka. Sementara ia dan Do-hyun akan mengikuti perginya Jayong yang membawa si Belut Api. Ternyata, tim dari Hyun akan menangkap Jayong yang mana ia diperintah oleh Do-hyun.
Jaehyung yang mendengarkan percakapan itu dari telepon pun merasa sangat kesal. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil van putih tadi. Kemudian datanglah beberapa orang mendekat ke mobil tersebut. Jaehyung yang mengalami luka terpaksa harus menghadapi mereka semua. Namun beruntungnya Hae-il dan Daehyung datang tepat waktu, sehingga mereka langsung mengejar orang-orang tersebut. Keributan itu lalu dimanfaatkan oleh belut api untuk kabur. Namun saat berlari, si belut api tidak sengaja tersandung hingga terluka cukup parah. Tak berselang lama, Jaehyung mendengar suara sirine polisi sehingga Jaehyung menyuruh mereka berdua lari. Namun Hae-il berniat mengajak Jaehyung bersamanya karena jika Jaehyung tertangkap maka mereka akan kesulitan mengungkap dalang dibalik semua ini. Alhasil, Jaehyung pun memutuskan untuk pergi bersama mereka sambil membawa belut api yang masih terluka. Di tengah perjalanan, Hae-il menyuruh Daehyung pergi ke rumah sakit karena belut api terluka cukup parah. Di mana saat itu, si belut api menyuruh menjaga ibunya yang masih berada di panti jompo, serta tak memberitahu sang ibu jika dia adalah gembong narkoba. Singkatnya, belut api langsung ditangani para dokter, di mana saat itu Jaehyung menjelaskan kepada mereka berdua jika para pengedar yang sudah ditangkap kemarin sudah dibebaskan karena mereka kekurangan bukti. Dan kini justru Jaehyunglah yang menjadi buronan para polisi. Tak berselang lama, dokter datang dan mengabari jika si belut api telah meninggal dunia akibat kegagalan beberapa organ setelah mengalami benturan keras. Mendengar hal itu, Hae-il pun segera mendatangi jasad si belut api lalu berdoa kepada Tuhan agar mengampuni dosa-dosanya. Setelah semua urusan selesai, Daehyung memastikan jika kematian belut api akan dirahasiakan agar memudahkan mereka dalam penyelidikan. Di sisi lain, Hong-sik mendatangi markas berjalannya yang berada di dalam kapal, di mana saat itu Hong-sik mengumumkan jika mulai sekarang mereka akan membuat obat-obatan dengan kualitas lebih bagus. Setelah itu, Hong-sik mendengar kabar dari Park yang mengatakan jika mereka gagal membawa belut api kembali karena para polisi yang dipimpin oleh Hyun kehilangan jejaknya. Mendengar hal tersebut, Hong-sik jelas merasa marah dan menyuruh Park segera mencari keberadaan belut api. Ia juga meminta dibawakan si pastor dan satu orang lagi yang selalu mengusiknya. Sementara itu, Hae-il meminta Jaehyung menjelaskan semuanya. Jaehyung menceritakan jika mereka sempat akan menangkap putri dari sekretaris presiden yang bernama Hana, di mana Hana merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang. Saat akan dilakukan penangkapan, tiba-tiba Do-hyun memerintahkan mereka tak menangkapnya dan tak berselang lama tim dari Jaehyung langsung diserang oleh orang-orang tidak dikenal. Sejak saat itulah posisi Do-hyun semakin naik hingga kini menjadi jaksa wilayah. Tak lama, Doksun datang dan memberitahu jika ia sudah mempersiapkan tempat persembunyian baru untuk mereka. Malam harinya, Hae-il melakukan pertemuan rahasia dengan Kyung-sun yang memberikan informasi jika di Busan terdapat 2 jaringan narkoba besar dan saat ini satu pemimpin jaringan tersebut menghilang. Kyung-sun menduga jika Do-hyun bekerja sama dengan jaringan terbesar sehingga kini Kyung-sun berencana akan bekerja di kantor Do-hyun untuk menyelidikinya. Di sisi lain, Doksun mengajak Jaehyung dan Daehyung ke markas baru mereka, di mana saat itu Doksun mengusulkan untuk mencari pengganti belut api supaya mereka bisa memancing keluar para bos besarnya. Mendengar hal itu, Daehyung pun langsung kepikiran sesuatu. Di sisi lain, Hae-il mulai teringat dengan perkataan belut api mengenai ibunya, membuat Hae-il langsung menelepon Do-woo agar menemuinya sekarang karena ia ingin Do-woo melakukan sesuatu dengannya. Lalu di keesokan harinya, mereka berdua melihat jika Keum-shin sedang dijemput oleh karyawan pabrik. Namun di saat itu Hae-il merasa ada yang aneh dengan orang-orang tersebut. Dan ternyata Keum-shin dan para lansia lain dibawa ke markas Hong-sik untuk bekerja membuat obat-obatan terlarang. Tak berselang lama, Hong-sik pun datang dan menyambut mereka semua, menjanjikan gaji yang tinggi yang membuat semua lansia sangat antusias mendengarkannya. Di sisi lain, Do-hyun terkejut karena tiba-tiba ia memiliki karyawan baru yang tidak lain adalah Kyung-sun. Do-hyun pun memperingatkan Kyung-sun agar tidak menarik perhatian orang-orang saat bekerja di kantornya. Setelah itu, Kyung-sun bertemu asisten Dong-hyun yang bernama Kim Mari, di mana saat itu Mari menjelaskan jika ialah yang bertanggung jawab atas ruangan tersebut.
Sementara di pabrik, para lansia akhirnya mulai membuat obat-obatan dengan peralatan yang ada di sana, di mana saat itu Gemsin yang memiliki penyakit asma mulai batuk-batuk karena ia lupa membawa alat hisapnya. Melihat Gemsin yang terjatuh, Park segera menyuruh anak buahnya membawanya ke ruangan perawatan. Nah, ketika melihat Gemsin, Park langsung teringat dengan ibu si belut api, yang mana Park langsung menyuruh anak buahnya membawa pergi ibu belut api dari panti jompo. Di sisi lain, Hae-il dan Dayong akan menjalankan rencananya memancing para bos besar menggunakan Doksun yang akan ia ubah menjadi belut api. Selain itu, mereka juga akan membuat Jae-yong menjadi polisi yang sedang membutuhkan uang. Malam harinya, saat Dong-hyun sedang melamun di ruangan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Kyung-sun yang bertanya tentang acara penyambutan dirinya di sana. Karena kesal, Do-hyun pun menjawab jika tidak akan ada penyambutan apa-apa bagi karyawan baru, lalu menyuruh Kyung-sun segera pulang. Kemudian, Kyung-sun diajak Mari melihat tempat tinggalnya, di mana saat itu Kyung-sun merasa penasaran karena ada noda darah di dinding rumah itu. Di sisi lain, Hae-il terlihat sedang mengunjungi rumah Gemsin, di mana saat itu Gemsin baru saja pulang dan diantarkan para bawahan Park. Hae-il yang melihat jika Gemsin diperlakukan kasar, merasa tidak terima dan langsung menghajar mereka. Namun Gemsin langsung menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian Gemsin pun mengajak Hae-il untuk makan bersama di rumahnya, di mana saat itu Hae-il bertanya bagaimana pekerjaan barunya. Gemsin menjawab jika ia masih dalam masa pelatihan, jadi ia harus bisa membiasakan diri di pekerjaan barunya itu. Setelah pulang, Hae-il menemui Do-woo dan merasa curiga dengan Gemsin. Hae-il pun kemudian menyuruh Do-woo terus mengawasi Gemsin dan mengikutinya saat berangkat bekerja besok. Lalu di keesokan harinya, Hae-il mengajak Jae-yong ke gereja untuk memperkenalkannya pada Suster Kim dan juga Sung-kyu. Hae-il menjelaskan jika mereka berdua adalah bagian timnya. Dan di saat yang bersamaan, ternyata Hong-sik juga datang ke gereja tersebut untuk melakukan ibadah pagi, di mana saat itu pandangan Hae-il langsung tertuju padanya dan penasaran siapa Hong-sik ini. Di sisi lain, Do-woo akhirnya mulai mengikuti Gemsin menuju ke tempat kerjanya, di mana saat sudah sampai ia merasa aneh karena tempat kerja tersebut dijaga sangat ketat. Kembali ke gereja, setelah ibadah selesai, Hae-il diberitahu pastor di sana jika Hong-sik memberikan cek senilai 2 miliar won. Melihat hal tersebut, Hae-il pun langsung mengembalikannya kepada Hong-sik dan menyuruh agar Hong-sik memberikan kepada orang yang membutuhkan saja. Namun saat itu, Hong-sik menolak dan tetap akan mendonasikan uangnya ke gereja karena ia sudah sering berdonasi ke tempat-tempat lain. Hong-sik menjelaskan jika ia sengaja menyisihkan beberapa penghasilannya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Tak berselang lama, Do-woo datang dan menjelaskan mengenai keanehan dari tempat kerja Gemsin pada Hae-il, membuat Hae-il pun curiga dengan tempat tersebut. Di sisi lain, Hong-sik mendapatkan kabar jika Jae-yong mencoba untuk melakukan pertukaran uang 10 miliar won dengan belut api. Hong-sik yang menganggap jika belut api sangat penting menyuruh Park segera mengurus masalah ini. Alhasil, mereka pun akan melakukan pertemuan di mana keesokan harinya Hae-il menyuruh Jae-yong dan Dayong pergi terlebih dahulu menjalankan misinya dengan menggunakan Doksun sebagai belut api, dan Hae-il akan menyusul setelah ia menemui seseorang. Ternyata yang ditemui Hae-il saat itu adalah Kyung-sun. Kyung-sun menjelaskan jika ia akan berusaha mendekati Do-hyun supaya bisa mencari tahu semua rahasia tentangnya mengenai para pengedar itu. Malam harinya, Park dan anak buahnya datang ke TKP untuk menjemput belut api, di mana saat itu Doksun menjadi belut api dengan ditutupi kepalanya. Dan ketika tahu jika atasan belut api adalah Park, Jae-yong akhirnya membuka penutup kepala Doksun yang membuat Park pun terkejut. Lalu Park pun meminta anak buahnya segera membawa ibu dari si belut api. Dan mengetahui ibu belut api sedang disandra membuat Jae-yong pun kaget. Namun di saat itu, Hae-il tiba-tiba muncul kemudian menjelaskan jika yang sedang mereka sandra bukan ibu belut api, karena ia sudah menggantinya dengan orang bayaran bersama Do-woo. Mengetahui hal itu jelas saja membuat Park sangat marah dan langsung memanggil semua anak buahnya. Alhasil, perkelahian pun terjadi hingga tak berselang lama datanglah polisi yang langsung menangkap Park dan para bawahannya. Di tengah perjalanan,
mobil polisi yang mengangkut Park tiba-tiba dihadang oleh orang-orang hebat, di mana mereka berhasil mengalahkan para polisi dengan sangat cepat hingga membuat Park dan anak buahnya bisa kabur. Hail yang baru saja tiba di lokasi merasa kaget karena semua polisi sudah diajar habis-habisan. Hail pun mencoba melawan salah satu orang tersebut yang ternyata orang itu bisa mengimbangi kemampuan Hail. Lalu di tengah-tengah perkelahian, Hail merasakan sakit di otaknya, di mana saat itu ternyata Hong Sik juga melihat dari kejauhan. Di tengah-tengah pertarungan, Doyoung dan yang lain datang, namun Hail memperingatkan mereka jika orang-orang ini sangat berbahaya, membuat mereka pun langsung mengurungkan niatnya membantu Hail. Orang-orang itu memang benar-benar sudah terlatih dan berbahaya, namun Hail masih mampu melawan mereka hingga saat terdengar suara sirine polisi, Hong Sik menyuruh orang-orang tersebut pergi. Di sisi lain, Do-hyun merasa sangat kesal ketika mengetahui berita jika para pengedar narkoba menyerang pihak kepolisian. Ia langsung menelepon Hong Sik, di mana Hong Sik malah menyuruh Do-hyun membereskan masalah ini. Setelah itu, Hong Sik juga sudah tahu siapa pastor yang selama ini mengganggunya. Do-hyun langsung bertanya siapa pastor tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba Kyung-sun masuk, membuatnya panik dan mematikan teleponnya. Lagi-lagi Kyung-sun menagih pesta penyambutan dirinya, namun Dong-hyun menegaskan jika tidak akan ada pesta sama sekali. Kembali ke Hail, saat itu ia merasa kesal kepada Doyoung dan yang lainnya karena malah mundur dan tidak membantu. Mereka pun lalu kembali mengingatkan jika Hail menyuruh mereka tidak ikut campur karena sangat berbahaya. Hail pun lalu membenarkan hal tersebut jika ia mengenal orang-orang itu yang faktanya mereka adalah para pembunuh bayaran profesional dari Laos. Di sisi lain, Park dan anak buahnya meminta maaf kepada Hong Sik karena telah gagal melakukan tugasnya lagi. Namun di sini Hong Sik yang sudah muak tidak akan melakukan apapun kepada mereka karena Hong Sik masih membutuhkan. Sementara itu, Hail kembali menemui Kyung-sun untuk menjelaskan jika kini para pembunuh profesional dari Laos ikut terlibat, membuat Kyung-sun pun terkejut mendengarnya. Sementara Hong Sik dijelaskan oleh salah seorang pembunuh bayarannya jika pastor tadi bukan pastor biasa karena ia memiliki kemampuan bela diri sangat hebat. Namun Hong Sik beranggapan jika bela dirinya masih biasa saja karena jika memang hebat maka mereka semua pasti sudah kalah. Alhasil, asisten Hong Sik pun menyarankan agar Hong Sik segera mengurus pastor tersebut. Namun Hong Sik memilih untuk membiarkannya karena menurut prinsip hidup bosnya, jika mereka tidak mempunyai teman maka harus mempunyai musuh yang setara. Kembali ke Hail dan timnya yang mulai membahas tentang para pengedar tersebut, di mana mereka akhirnya tahu jika para pengedar itu punya julukan masing-masing. Mereka juga masih belum tahu siapa bos besar yang sesungguhnya. Di sisi lain, Do-hyun terlihat menelepon Mancheon untuk meminta bantuan, di mana saat ini ada seorang reporter dan polisi yang sedang mencari tahu kasus putra Mancheon. Mengetahui jika ini menyangkut masa depan putranya, Mancheon pun akan membantu Dong-hyun. Sementara di pabrik, penyakit gemsik terlihat mulai kambuh, membuat salah satu pekerja di sana memberikan obat kepadanya. Di sisi lain, Hail yang baru pulang larut malam kepergok oleh Dekan Lee, di mana saat itu Dekan Lee penasaran apa yang Hail lakukan hingga pulang sampai larut seperti ini. Namun tentu saja Hail langsung mempermainkan Dekan Lee lalu meninggalkannya pergi. Sementara di Seoul, Song-sak dan Yohan masih saja merasa kesal karena hanya mereka yang tidak ada di Busan. Song-sak menganggap jika mereka sudah dikeluarkan dari Koms. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Hail menelepon dan menyuruh mereka datang ke Busan karena Hail membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, mereka pun jelas merasa sangat senang dan bergegas menuju ke Busan. Apesnya, saat sedang dalam perjalanan, kendaraan yang mereka pakai malah mengalami remblong, sehingga mereka terpaksa harus pindah menaiki kereta. Keesokan harinya, Dowu menemui Hail dan mengungkapkan jika kondisi Gemsik semakin memburuk karena saat terakhir ia ke sana, Gemsik terus saja muntah-muntah, di mana baunya seperti bau bahan kimia. Mendengar hal itu, Hail pun mulai curiga dan menyuruh Dowu pergi ke kantor polisi agar menanyakan pabrik tempat Gemsik bekerja. Setelah pulang dari gereja, Dowu langsung pergi ke rumah Gemsik, namun saat itu Gemsik sedang dijemput untuk berangkat bekerja. Di sisi lain, Do-hyun terlihat sedang mengecek berkas Hail, lalu tiba-tiba Kyung-sun masuk yang membuat Do-hyun kaget.
Kyung Sun menjelaskan jika ia sudah terbiasa menyapa atasan di pagi hari. Namun hal itu membuat Dong Hyun tidak nyaman dan menyuruh Kyung Sun tak melakukannya lagi. Sementara itu, Jaeyoung yang menunggu hasil scan wajah para pengedar memberitahu jika ia sudah mengumpulkan identitas para polisi yang sudah menangkap timnya. Mereka pun segera mengawasi gerak-gerik dari para polisi yang dipimpin oleh Hyun itu, di mana Jaeyoung curiga jika mereka sudah menerima suap dari para pengedar. Dan benar saja, setelah mengikuti kemana mereka pergi, saat itu mereka sedang menerima suap dari para preman agar melindungi mereka dari kejahatannya. Melihat kejadian itu, Hail jelas merasa sangat kesal dan mulai menunjukkan diri menyuruh mereka untuk menyerahkan diri mereka. Namun tentu saja, Hyun dan para bawahannya tidak memperdulikan Hail dan malah akan menghajarnya. Akhirnya, perkelahian pun terjadi di mana Hail bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lalu untuk para polisi yang hendak kabur, langsung dilumpuhkan oleh Jaeyoung dan Daeyoung menggunakan alat penyetrum. Setelah itu, mereka membawa para polisi itu untuk dipertontonkan sebagai para polisi yang korup di depan umum. Tak berselang lama, Doksun menelepon Hail mengabari jika hasil scan wajah para pengedar sudah selesai. Dan ketika sudah dikirim, mereka tidak menemukan petunjuk karena tak ada nama asli dari para pengedar tersebut. Namun Doksun mengatakan jika ia pernah melihat sosok orang yang memiliki julukan ikan kapelin dan akan coba mengingatnya di mana ia bertemu dengan orang tersebut. Di sisi lain, Park menemui preman-preman lokal untuk direkrut bekerja, di mana Park menawari mereka gaji yang tinggi. Sementara itu, Dowu mulai mendatangi kantor polisi untuk melaporkan keanehan dari pabrik Gemsik bekerja. Namun polisi di sana tidak mempercayai perkataan Dowu, terlebih lagi pabrik tersebut beroperasi secara legal. Doksun sendiri kini masih terus berusaha untuk mengingat di mana ia bertemu dengan pria yang dijuluki Kapelin itu. Alhasil, setelah lama berpikir, Doksun pun teringat lalu melapor kepada Hail jika ia pernah bertemu dengan Kapelin di kelas memasak. Di sisi lain, Dong Hyun mendapatkan informasi jika kepala jaksa kini berusaha menjatuhkannya. Lalu, tak berselang lama, Kyung Sun masuk di mana Dong Hyun menjelaskan jika akan ada pesta penyambutan dirinya karena ternyata Kyung Sun pernah menangkap 9 pengedar narkoba. Sementara Song Sak dan Yohan akhirnya tiba di Busan lalu disambut oleh Doksun yang akan membawa mereka kepada Hail. Malam harinya, mereka bertiga memantau kelas memasak yang disebutkan oleh Doksun. Doksun juga memberitahu jika Kapelin naksir dengan guru memasak kelas tersebut. Dan benar saja, tak berselang lama, Kapelin pun datang ke sana sambil membawa bunga, membuat mereka bertiga malah bertaruh apakah cinta Kapelin akan diterima atau tidak. Di sisi lain, Dong Hyun kembali menemui Hong Sik dan meminta bantuan mengurusi kepala jaksa karena kini ia sedang diperiksa. Dong Hyun kemudian mengatakan jika bawahannya akan ikut bersama mereka untuk makan malam, di mana setelahnya Dong Hyun langsung menelepon Kyung Sun agar masuk ke dalam. Lalu di saat itulah Hong Sik malah terpana dengan kecantikan Kyung Sun hingga membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain, Gemsik yang sedang bekerja tiba-tiba jatuh pingsan hingga ia mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Mereka yang melihat kejadian itu pun kemudian langsung membawa Gemsik pulang lalu menaruhnya di kamar agar seolah-olah Gemsik mati saat tertidur. Kembali ke mereka bertiga, akhirnya taruhan dimenangkan oleh Jaeyoung karena cinta Kapelin ditolak oleh guru memasaknya. Setelah itu, mereka langsung mengikuti Kapelin pergi. Dan saat sampai di lokasi, mereka sangat senang karena ternyata di sana para preman lokal sedang membungkus barang-barang haramnya di dalam makanan ringan. Alhasil, Hail pun memutuskan untuk masuk ke dalam lalu menggerbek mereka semua.